Cara tentang dalang dan pelaku dan orang yang mengetahui atau bagaimana nih jumlahnya ini nih? 3 adalah pelaku eksekutor, 4 adalah yang mengetahui, kemudian 4 lagi yang diperbantukan untuk membereskan. Jadi kalau dikerucutkan aja, kalau saya berbicaranya pada malam kejadian di situ di TKP, malam itu ada berapa orang? Saya tidak berbicara dulu kepada orang yang terlibat nih ya. Dugaan aja. Yang berada di TKP, yang ikut melakukan apapun, tidak berbicara kepada peran dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya masih bersama saya Heri Susanto dalam pembahasan kasus Subang. Kita langsung saja teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini di samping kanan saya sudah ada seorang YouTuber yang sangat konsisten sekali dalam membahas perkembangan Subang, yaitu Bang Jack Subang Hijau ya. Dan di samping kiri saya sudah ada YouTuber yang sama-sama sebetulnya beliau juga sangat konsisten dari awal sampai dengan sekarang ya. Walaupun mungkin sebetulnya di tengah perjalanan agak sedikit tersendat, entah karena apa, nanti bisa ditanyakan langsung teman-teman semuanya kepada Bang Freddy Sudaryanto. Oke teman-teman semuanya, jadi pada kesempatan kali ini sudah ada 2 orang YouTuber yang sangat konsisten membahas terkait perkembangan kasus Subang nih Bang ya. Dari awal sampai dengan sekarang. Sebelum mungkin nanti juga saya akan bertanya kepada teman-teman semuanya untuk dapat memberikan komentar di dalam kolom komentar. Nah, yang ini saya tanyakan dengan pertanyaan yang sama nih. Apakah Bang Freddy merasa sangat yakin? Biasa megang. Ya, dengan clue awal yang tentunya ini semua disampaikan oleh mantan Kapolres Subang, yaitu AKBP Sumarni, terkait bahwa pelaku diduga adalah orang yang saling mengenal. Silakan. Iya, karena awalnya berasal clue-nya itu dari mantan Kapolres Subang dulu, maka kita yakini seiring berjalannya waktu, maka semakin yakin bahwa memang pelaku adalah orang terdekat dan orang dikenal oleh korban. Ya, sekali lagi subjektif bahwa orang dekat itu bisa siapa saja ya. Betul. Bisa hubungan darah, bisa hubungan kekeluargaan, hubungan pertemanan, hubungan percintaan, gitu kan? Ya. Seperti itu, Bang Heri. Dan itu diperkuat dengan ya kita begini. Ada asap, tidak ada asap kalau tidak ada api. Ya. Artinya gini, kita akan mencurigai seseorang pada saat kita mencurigai akibat dari apa? Akibat dari perbuatan yang dilakukan, dari perkataan yang disampaikan, dari gerak-gerik yang dilakukan. Akhirnya kita mencurigai seseorang. Nah, seseorang itu katakanlah orang-orang yang dekat dengan keluarga, dengan kedua almarhumah maksudnya, ya kan? Bisa dari pertemanan tadi saya sampaikan, bisa dari percintaan, bisa dari kekerabatan, bisa jadi keluarga, ya bisa saja semua juga gitu kan. Nah, dilihat dari itu Bang Heri. Jadi bisa jadi dari kedekatan. Begitu Bang Heri. Ya. Jadi kalau boleh saya tanya, tadi kan kita semua tahu ya bahwa Ibu Sumarni juga dalam hal ini menyampaikan diduga. Otomatis kan ini dugaan adalah orang yang saling mengenal. Nah, satu alasan saja bahwa Bang Freddy itu setuju dengan pendapat AKBP Sumarni. Satu alasan saja gitu loh. Yang menurut Bang Freddy bahwa apa yang Ibu Sumarni sampaikan itu ternyata sesuai dengan kondisi lapangan. Ini terkait dugaan ya. Diduga. Satu alasan saja. Apa alasan Bang Freddy setuju atau tidak setuju dengan alasan bahwa dugaan itu adalah orang yang saling mengenal? Ya, begini Bang Heri. Satu yang saya membuat kecurigaan itu adanya begini. Apa ya? Kalau saya susah mengungkapkannya, menggambarkannya, tetapi beginilah. Adanya suatu
kewajaran yang dilakukan oleh seseorang, secara logika ada suatu kewajaran. Nah, yang dilakukan, nah ini tidak dilakukan oleh seorang, tetapi tidak wajar. Nah, gitu saja. Itu aja ya. Dengan pertanyaan yang sama tentunya kepada Subang Hijau. Apa satu alasan saja? Yang pertama, setujukah dengan clue yang disampaikan oleh Ibu Kapolres saat itu? Ya. Dan jika setuju, apa alasan saudara nih? Baik. Bang Jack Subang Hijau. Baik. Iya. Teman-teman, Kang Heri bertanya apa alasannya ketika Ibu Sumarni mengeluarkan sebuah clue di dalam kasus pembunuhan di Subang ini. Iya. Bahwa dugaannya adalah... Ini maaf nih, ini bukan alasan Ibu Sumarni yang saya tanyakan ya. Oh, apa? Tetapi alasan Bang Jack sendiri. Oh iya, alasan saya sendiri ketika mendengar sebuah clue yang dikeluarkan oleh AKBP Ibu Sumarni bahwa beliau mengeluarkan pernyataan dugaannya pelaku adalah orang yang sudah saling mengenal dengan korbannya. Nah, menurut saya sendiri, kenapa pendapat kita selalu yakin dengan sebuah clue itu? Karena jawaban saya, yang mengeluarkan pernyataan itu adalah seorang Kapolres. Itu alasan saya. Coba kalau misalkan yang mengeluarkannya seorang YouTuber atau media, itu nggak bakalan bisa kita bahas, Kang Heri. Karena ini dari orang penting. Itu mungkin satu alasan saya. Nah, ketika sebuah clue dikeluarkan oleh AKBP Ibu Sumarni bahwa dugaannya adalah orang yang sudah saling mengenal dengan korban, disitulah muncul berbagai pendapat dari publik dan juga kita semuanya membahas. Dan ini adalah, kalau aku analisa ya, ini analisa bukan yang sebenarnya. Ini pasti kenyataan. Pasti ini kenyataan. Orang yang sudah saling mengenal dengan korban. Dan Bu Sumarni tidak sembarangan asal mengeluarkan clue dugaannya orang terdekat korban, tidak sembarangan seperti itu, karena melihat dari kondisi TKP. Itu Kang Heri. Oke, terima kasih. Itu dua pendapat yang berbeda ya. Tentunya juga dalam hal ini juga saya ingin memberikan pendapat juga nih. Karena memang saya juga sama-sama mengawal yang sama, ya? dengan Jadi yang pertama, sangat betul sekali apa yang disampaikan oleh Bang Jack ya barusan ya. Bahwa ini terkait persoalan kapasitas. Kapasitas untuk bagaimana bisa menyampaikan sebuah dugaan ini. Nah, tetapi menurut saya bahwa beliau itu bukan tanpa alasan menyampaikan dugaan, karena memang ini hasil proses penyidikan di TKP. Iya, di TKP ya, hasil proses pemeriksaan yang dilakukan atau olah TKP yang dilakukan pada saat awal terjadinya kasus Rajapati ini ya. Oleh karena itu ya tentunya Ibu Kapolres juga kan sampaikan ya alasan-alasan seperti apa. Jadi intinya karena memang yang saya sepakati adalah bahwa dugaan ini dikeluarkan oleh orang yang memiliki kapasitas untuk menyampaikan hal itu dan didasarkan oleh proses identifikasi lah yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini penyidik, karena memang memiliki kewenangan untuk hal itu. Karena beda gitu loh, karena kita juga kan tahu ya, ada juga dulu yang seolah keterangan ini bukan sebuah keterangan yang copy paste gitu loh. Ya akhirnya kita semua netizen, ya termasuk kita juga masih merujuk kepada clue yang sudah disampaikan oleh Ibu Kapolres saat itu. Iya, itu menjadi pegangan kita sebetulnya, menjadi analisa kita sebetulnya. Dan kita pun mungkin bisa menganalisa seperti begini. Dibunuh. Di dalam pemberitaan dimandikan. Di dalam pemberitaan dimasukkan ke bagasi mobil Alphard. Lalu ditutupi kain. Itu kan bisa kita analisa dengan tajam, Kang Heri. Siapakah pelakunya? Kok bisa seperti itu? Jadi mereka itu kelihatannya ini sebuah analisa, masih ada sebuah kasih sayang. Kenapa mayatnya tidak langsung dibuang ke tempat yang jauh? Ini kan di mobil ditutupi kain. Dan kain itu warna coklat ya kalau aku melihat di media. Harusnya kalau orang-orang misalkan ya tidak mungkin orang pembunuhnya orang Amerika, tidak mungkin. Ini orang-orang, saya berpegangan teguh kepada clue Ibu Sumarni, saya yakin sekali orang yang sudah saling mengenal. Intinya itu hanya analisa dan kita tidak boleh menuduh seseorang. Nanti teman-teman bisa menyimpulkan, tulis di kolom komentar, like, komentar, dan subscribe sebanyak-banyaknya di channel kita bertiga ini. Oke, gini ya. Oke, Kang Heri. Sekarang kan pihak kepolisian, wabil khusus penyidik dari Polda Jawa Barat sedang intens melakukan pemeriksaan atau mengorek keterangan dari berbagai saksi.
di dalam kasus Subang ini. Ya. Nah, yang ini saya tanyakan kepada, ini siapa dulu yang mau Baik, silakan. menjawab ya Silakan apa? terkait Apa-apa. hal ini. Nah, berbicara terkait keterangan saksi, yang tentunya kita semua sudah menjadi diketahui ya. Saksi itu adalah seorang yang melihat, orang yang mendengar, dan orang menyaksikan atau orang yang mengalami. Nah, terus ada juga bahasa istilah tidak ada saksi kejadian. Ya, silakan. Nah, siapa ini yang memberikan komentar terlebih dahulu? Menurut kacamata teman-teman semuanya, ya Bang Jack dan Bang Freddy, adakah saksi kejadian di dalam kasus Subang ini atau tidak? Ada. Silakan berarti. Kalau menurutku ada. Ada, tapi kan kita tidak tahu ya. Iya. Pasti ada dong, masa tidak ada saksi kejadian? Iya. Ini kan pembunuhan sudah Iya. jelas. Cuman yang saya heran waktu pertama kali, ini kan saya hanya sebagai pengikut ya teman-teman, Iya. hanya sebagai mengikuti kasus ini, membaca di berbagai media massa bahwa dulu ada dari salah satu saksi melaporkan adanya penculikan, kan gitu. Iya. Dan katanya pertama kali datang ke TKP dan melihat acak-acakan, bahkan berbunga-bunga seperti apa, melaporkan ke Polsek penculikan. Apakah wajar gitu seperti itu, Kang Heri? Ya kan? Ya. Nah, menurut Bang Jack sendiri? menurut saya, ini aku sambungkan ya dengan Iya. komentar publik ya. Iya. Nah, kalau komentar publik kan beda. Itu langsung menyebutkan sebuah nama, wah si A pelakunya, si B pelakunya. Tapi kalau kita hanya analisa, Kang Heri, analisa ya. Lalu analisa Bang Jack? Analisa saya, ya ini bisa jadi dan bisa tidak. Ya pelaku ini orang yang sudah mengenal. Ya. Itulah, tapi analisa ini ya. Iya. Kita tidak tahu siapa sih saksi kejadian di malam itu, tidak tahu kita. Iya. Tapi ada pasti. Iya. Hanya polisi yang tahu lah Iya. nanti ya. Oke, menurut pendapat abangku bagaimana nih terkait pertanyaan yang sama nih ya? Ya pasti ada, sama dengan Bang Jack. Iya. Pasti ada, cuman kan gini. Ini ada ranahnya pihak kepolisian, Bang. Ya, Bang Heri. Kita hanya analisa. Tapi Ya. saya mengatakan Saya kan tidak nanya nama ini. ya tidak nanya, tidak nanya nama. Tapi kalau saya feeling intuisi saya mengatakan ada. Ada saksi kejadian. Ada. Nah, kita semua ini udah mengawal kasus itu udah 2 tahun lebih. Nah, kalau boleh nih, melihat kondisi TKP, ngelihat kondisi korban, kira-kira menurut Bang Freddy jumlah pelaku atau ikut yang terlibat dalam kasus Rajapati pada saat malam eksekusi berapa orang kira-kira? Boleh saya hitung ya? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berawal 3, kemudian bertambah 4, kemudian bertambah 4 lagi. Seperti itu ya alasan Bang Freddy ya? 3, 4, 4. 3, 4, 4. Jadi kalau 8 tambah 3, 11. Ada 11 orang dugaan Bang Freddy. Ya, tapi kan tadi hanya berbeda waktu saja. Iya, ini maksud saya gini loh. Kita harus pilah nih ya. Ini dugaan kan, Iya. sesuai dengan analisa nih ya. Iya. Bang Freddy kan mengawal udah lama. Nah, dugaan Bang Freddy itu berapa orang yang terlibat pada malam kejadian loh. Iya, betul. Bukan, ini kan kalau misalkan kalau berbicara dikelompokkan kan ada dalang. Ya. Terus ada pelaku, ada Ya. orang yang turut membantu, ada ya. orang yang turut mengetahui. Nah. Nah, ini berbicara tentang dalang dan pelaku dan orang yang mengetahui atau bagaimana nih jumlahnya ini nih? 3 adalah pelaku eksekutor, 4 adalah yang mengetahui, kemudian 4 lagi yang diperbantukan untuk membereskan. Jadi kalau dikerucutkan aja, kalau saya berbicaranya pada malam kejadian di situ di TKP, malam itu ada berapa orang? Saya tidak berbicara dulu kepada orang yang terlibat nih ya. Ya. Dugaan aja. Yang berada di TKP, yang ikut melakukan apapun, tidak berbicara kepada peran dulu nih. 5 orang ya? Oke, terima kasih. Nih, bagaimana menurut tanggapan Bang Jack sendiri? Analisa nih. Analisa ya. Pertanyaannya sama. Pelaku dan juga yang ngikut ke sana. Pertama eksekutor 2. Ini bayangan saya nih. Analisa saya, pertama eksekutor 2, datang lagi 1 orang, jadi 3 orang. Dan di luar ada yang nungguin 2 orang, jadi 5 orang. Tapi di dalam gerombolan pelaku ini ada 7 orang. Ada 7 Ini orang. yang terlibat di malam kejadian ada berapa di TKP? Ada 3 orang. 3 orang ya? Iya.
Jadi ini kan tadi 5. 3 orang itu di dalam, di luar pasti itu nungguin ada 2 orang. Jadi ya, makanya yang terlibat itu 5 orang di sana. Iya, maksudnya yang masuk ke TKP pada malam hari itu ada 5. Analisa 5 orang. Oh. Nah, kalau eksekutor ada 2 orang. Iya. Tapi 1 orangnya ya bisa. Ya pokoknya mah. Lah. Saya tidak berbicara peran dulu ya. Enggak. Pertanyaan saya belum ke situ ya. Jadi yang saya ingin tanyakan ada berapa orang kira-kira dugaan, berarti jawabnya ada 5 ya. Betul. Nah, kalau boleh saya tahu, dari 5 orang itu kan ini dulu juga sempat tersebar nih berita, oh seperti ini, seperti itu. Ada juga pengamat dari misalkan supranatural, ya kan ya, dengan keilmuan yang dimilikinya. Ada yang mengatakan jumlahnya sekian. Nah, kalau menurut pengamatan Bang Freddy sendiri, dari jumlah 5 orang ini jenis kelaminnya apa? Ini saya berbicara jenis kelamin aja. Saya tidak nanya nama kok. Ada laki, ada wanita. Iya, ada laki, ada wanita. Berapa orang laki-laki dan berapa orang wanita? Kalau untuk wanita awalnya ada 1, kemudian datang 1. Untuk laki-laki berarti 3 laki-lakinya. 3 laki-laki. Jadi berarti Bang Freddy laki-laki 3, perempuan 2. Kalau dari Abang Da sendiri? Baik, kita bercerita dulu ya. Iya. Kita kalau melihat dari keterangan supranatural menurut Kang Heri tadi, terus aku kaitkan dengan keterangan seorang pakar Bapak Adrianus Miliala, bahkan langsung turun ke lapangan di TKP menjelaskan, dia itu sudah sangat yakin sekali ketika melihat kondisi TKP dan juga kegiatan kehidupan sosial kedua korban. Bahkan langsung mengatakan ini pelakunya tidak jauh-jauh amat kok. Ini orang yang sudah saling mengenal ini kan gitu. Coba simak di Kompas TV. Nah itu Kang Heri. Jadi analisa saya laki-laki di dalam 3 orang, perempuan 2 orang. Laki-laki 3 orang, perempuan 2 orang. Ya. Berarti sama juga dong. Sama juga dong. Ya. Nah terus dikaitkan dengan para pakar dan juga supranatural tadi itu semuanya kalau aku lihat sama keterangannya. Iya. Tidak jauh-jauh amat kok. Berarti ini punya kesamaan ya? Jumlah sama. Itu analisa kan? Iya, analisa. Ya. Jenis kelaminnya jumlah aja sama ya? Ya, itulah. Ya, nanti Bang Jack jangan tanya dulu ke saya. Karena saya belum selesai untuk bertanya kepada kepada Bang Jack dan Bang Freddy ini nih. Nah, sekarang yang ini saya tanyakan begini Bang. Sekarang untuk kondisi saat ini kan pihak kepolisian melakukan pendalaman terhadap beberapa orang saksi nih. Ya kan? Nah, bagaimana menurut tanggapan, mau siapa dulu ya? Bagaimana menurut tanggapan Bang Jack ataupun Bang Freddy apabila ada sebuah keterangan yang diberikan oleh saksi terperiksa di dalam kasus Subang? Sebetulnya bahasanya tidak terperiksa ya. Ya intinya ada saksi yang pernah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Apabila keterangannya ini dapat memberikan sebuah petunjuk pengungkapan. Nah, yakin tidak menurut Bang Freddy ataupun Bang Jack, kalau seandainya ada yang memberikan sebuah petunjuk nih, itu kan ya terserah mau ditafsirkan pengakuan, mau ditafsirkan sebuah keterangan atau apa, terserah ya. Tapi yakin nggak pihak kepolisian akan menetapkan sekaligus orang yang terlibat dalam kasus Rajapati yang dikenal dengan kasus Subang? Atau menurut kacamata Bang Freddy dulu dah? Jadi begini, pada saat ada pengakuan, sejarah belakang ya, pernah tersampaikan oleh pihak kepolisian bahwa pihak kepolisian tidak membutuhkan pengakuan. Pernah sempat disampaikan itu ya. Tapi tidak gitu-gitu juga. Pada saat sekarang ini, setelah alat-alat bukti yang tidak cukup kuat dan sebagainya, maka pengakuan itu akan sangat-sangat dibutuhkan. Ya. Tetapi pada saat ada katakanlah seseorang atau saksi tiba-tiba muncul, kemudian ada pengakuan, maka tidak serta-merta pihak kepolisian bisa menentukan seseorang yang disebut itu sebagai tersangka. Kenapa? Karena harus ada penguat. Kalau satu orang menyatakan dia pengakuan, itu masih belum kuat. Harus dikuatkan oleh satu orang saksi lagi yang menyatakan hal yang sama. Ya, baru itu bisa kuat pengakuan itu. Kenapa? Kalau hanya satu orang, itu nanti bisa dikatakan bisa jadi halu, bisa jadi fitnah dan lain sebagainya. Ya. Nah, tentu itu pun didasarkan atas dasar bukti-bukti yang disampaikan ya. Tetapi gini Bang Heri, ada yang namanya intuisi polisi. Nah, pada saat ada kasus, pada saat
pengakuan itu adalah cuma satu orang, tapi pihak penyidik bisa menentukan. Kenapa? Karena apa yang dia sampaikan itu norolong gitu. Jadi kronologisnya itu betul-betul dari A sampai Z itu dia ungkapkan, sehingga ada yang namanya intuisi pihak kepolisian, maka ditentukanlah dia sebagai tersangka karena atas dasar kronologis yang disampaikan. Kronologis itu disampaikan, akhirnya apa? Membuahkan hasil dengan cara apa? Mematahkan alibi-alibi saksi yang terdahulu, yang disampaikan oleh saksi-saksi sebelumnya, dipatahkan alibi-alibi itu dengan pengakuan kronologis yang begitu full, maksimal dan terarah, semuanya bisa memberikan keyakinan kepada pihak kepolisian, apa yang disampaikannya itu benar. Jadi bukan halu, bukan fitnah, yang gitu kan? Kan beda, pihak kepolisian kan punya intuisi. Wah, ini ngomongnya ngaco nih. Wah, ini ngomongnya nggak bener nih. Wah, ini ngomongnya bener. Kan itu feeling ke pihak penyidik itu sangat kuat itu. Dan sudah terlatih pihak penyidik itu bisa mengetahui, wah, sini bohong nih, sini cuma halu. Wah, ini bener nih. Karena dia memaparkannya secara kronologis dari jelas gamblang dari A sampai Z. Feeling intuisi mengatakan begitu. Bisa jadi itu. Nah, lalu begini kan, tadi bahasanya kan saya ada dua ya. Ada sebuah keterangan yang diberikan oleh saksi yang dapat memberikan sebuah petunjuk. Lalu tadi ada sebuah pengakuan. Kan begitu, misalkan nih ada sebuah pengakuan. Nah, lalu biar tidak salah paham, bagaimana saya akan coba untuk sedikit membahas, membedakan antara sebuah keterangan yang memberikan sebuah petunjuk pengungkapan dan pengakuan. Ini cocok nggak menurut apa yang disampaikan oleh saya dengan apa yang ada di dalam pikiran Bang Freddy? Cocok. Belum saya sampaikannya juga nih. Udah cocok. Jadi kalau yang namanya pengakuan itu adalah sesuatu tentunya yang bisa dikatakan sebuah petunjuk juga. Akan tetapi kalau pengakuan membawa sebuah hal yang tentunya menerangkan tentang keterlibatan dirinya. Jadi dia pengakuan itu menyampaikan sesuatu tentang apa yang dilakukan oleh dirinya dan juga apa yang dilakukan oleh orang lain misalkan. Nah, tetapi kalau yang namanya keterangan yang memberikan sebuah petunjuk, terkadang hanya memberikan keterangan berbicara tentang peran yang dilakukan oleh orang lain misalnya. Sepakat tidak? Sepakat seperti itu ya? Jadi adanya keikutsertaan yang bersangkutan, juga keikutsertaan orang lain, dan dia menjabarkan kronologis dianya juga gitu. Dari A sampai Z, dan orang lain juga dari A sampai Z. Jadi intinya misalkan kalau yang namanya orang memberikan pengakuan, maka dia bercerita tentang dirinya sesuai dengan dia yang dialaminya, sesuai dengan apa yang dilihatnya dan sesuai dengan apa yang didengarnya toh. Tetapi kalau yang namanya orang memberikan keterangan dan keterangan ini dapat memberikan sebuah petunjuk, itu menurut saya tidak pas kalau disebutkan itu adalah sebuah pengakuan. Tapi itu adalah sebuah keterangan yang dapat memberikan sebuah petunjuk. Begitu ya? Sepakat ya? Nah, oke. Sekarang bagaimana komentar Bang Jack? Kan tadi Bang Jack, tadi Bang Freddy sudah memberikan keterangan terkait seperti itu. Nah, lalu bagaimana menurut komentar Bang Jack nih? Jadi udah masih ingat nggak pertanyaannya? Masih ingat. Yang tadi saya tanyakan ke Bang Freddy, mungkin sudah dapat disimak? Sudah. Gimana? Dulu digembor-gemborkan kita di berbagai media massa bahwa pihak kepolisian tidak butuh pengakuan ya. Berarti pihak kepolisian sudah punya bukti yang kuat berarti kalau gitu. Jadi sudah punya alat bukti, barang bukti dan masih banyak lagi, tinggal langsung comot gitu kan. Nah, akan tetapi itu memang tidak begitu juga sih ya, kita analisa ini masyarakat ya. Ya, tentunya polisi juga memerlukan keterangan dari masyarakat, Kang Heri, agar kasus ini terang benderang. Lalu tadi Kang Heri mengatakan bahwa itu ada pengakuan dari orangnya tersebut yang mengalami atau dari keterangan saksi lain, mungkin itu maksudnya kan? Ya, jadi saksi lain itu kan memberikan sebuah keterangan ya kepada pihak kepolisian agar ada petunjuk kan gitu. Nah, kalau masalah pengakuan kan pertama keterangan saksi itu kan menjadikan alat bukti. Ya nggak? Menjadikan alat bukti yang akan menjadikan polisi itu tidak begitu susah amat dalam mengungkap kasus ini. Seperti itu Kang Heri. Ya, tetap saya. Iya betul sekali. Yang ingin saya tanyakan adalah
kalau seandainya ada sebuah pengakuan maupun ada sebuah keterangan yang dapat memberikan sebuah petunjuk kepada pengungkapan kasus Subang ini. Tadi kan di awal kita bicara nih, kasus Subang ini pelakunya Bang Jack memiliki anggapan 5 orang, ini 5 orang. Malah tadi bilang Bang Jack juga ada keterlibatan yang ikut perempuan di situ dua orang. Bang Freddy juga sama. Nah maksud saya itu apabila ada sebuah petunjuk nih, ada sebuah petunjuk dalam arti sebuah keterangan yang diberikan oleh saksi terperiksa yang memberikan sebuah petunjuk ke pengungkapan, apakah memiliki keyakinan pihak kepolisian nanti akan menetapkan jumlah daripada orang yang terlibat sekaligus atau tidak? Enggak, menurut saya enggak. Karena itu akan diperdalami kembali, akan didalami kembali, Kang Heri, meskipun misalkan pengakuan dari seseorang yang terlibat. Jadi begini, dia itu benar-benar terlibat dalam kasus ini, terus dia mengakui pengakuan ke polisi itu benar-benar saya ini adalah melakukan, saya membantu misalkan. Tapi kalau menurut saya ya tidak langsung begitu ditangkap, tidak bisa seperti betul sekali. Iya. Pasti akan diperdalami kembali. Ada saksi kedua nggak kira-kira nih? Jadi maksud saya bukan persoalan apabila ada pengakuan menetapkan orang itu dari tersangka, bukan itu. Tetapi maksud saya apabila ada sebuah keterangan nih, taruhlah dari salah satu orang, misalkan yang memberikan, ini pengakuan dulu ya, nanti kita pilah ya. Kita pengakuan dulu nih. Nah, bahwa dirinya terlibat misalkan. Apakah Bang Jack merasa yakin atau kira-kira menurut Bang Jack pihak kepolisian yakin nggak untuk dapat menetapkan langsung dengan jumlah orang yang terlibat? Ya enggak lah, pasti didalami lagi. Dengan akan disesuaikan dengan bukti ini, bukti itu, lalu pengakuannya sendiri seperti itu, enggak langsung bisa sebenarnya. Ya maksudnya gini loh, maksud saya itu menetapkan sendiri dulu atau sekaligus? Enggak sekaligus, paling sendiri dulu. Nah sendiri dulu kan begini, tadi kan berbicara terkait alat bukti, kita juga kan belum punya keyakinan nih, apakah 2 alat bukti untuk dapat menetapkan 1 orang saja di dalam kasus Subang itu sudah ada atau tidak, kan kita belum tahu. Ya kalau menurut saya enggak langsung ditetapkan begitu saja Kang Heri, pasti itu kan melalui proses lagi. Enggak lah, meskipun saya nih begini misalkan pengakuan, enggak langsung. Sekarang begini, kita tidak berbicara pengakuan nih, kita berbicara keterangan yang memberikan sebuah petunjuk pengungkapan. Apabila ada sebuah saksi yang memberikan keterangan, tetapi keterangannya itu dia hanya memberikan keterangan berupa lisan. Misalkan saya pernah melihat nih, misalkan pada jam sekian. Tapi dia tidak memiliki bukti yang otentik yang bisa dipertanggungjawabkan untuk bagaimana menguatkan apa yang disampaikannya gitu loh. Menurut Bang Jack sendiri seperti apa? Paham kan maksudnya? Jadi ada seorang saksi yang memang mungkin dalam hal ini dapat memberikan sebuah keterangan yang menurut saya apabila ada keterangan seperti itu memberikan sebuah petunjuk pengungkapan. Misalkan contoh, saya pernah melihat orang di jam sekian misalkan. Sebut aja misalkan dia mengenal orangnya ini. Lalu kan orang ini terkadang akan memiliki ketakutan ya. Bagaimana dia menyampaikan seperti itu, dia tidak memiliki bukti. Yang akhirnya khawatir bahwa apa yang dia sampaikan itu akan membawa sebuah belenggu terhadap dirinya gitu. Balik. Nah, bagaimana hal ini menurut Bang Freddy sendiri? Karena sepertinya nih saya menduga, atau apakah Bang Freddy sudah memiliki keyakinan bahwa polisi itu sudah mengantongi data-data yang diduga ada keterlibatan di dalam kasus Subang atau bagaimana? Jadi begini Bang Heri, kita bedakan dulu ya. Dia memberikan informasi itu kepada siapa? Kepada YouTuber, kepada media, atau kepada pihak kepolisian? Nah, sekarang kalau itu disampaikan kepada pihak kepolisian, maka itu tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah, mau ada bukti, mau tidak ada bukti. Yang jelas kalau dia melihat dengan mata, misalkan dia melihat mata, tapi tidak dibuktikan, misalkan dia tidak merekam dengan kamera, ya, tidak alat-alat bukti yang bisa melihat, tapi dia melihat dengan mata sendiri, itu akan lebih baik. Laporkan kepada pihak kepolisian, biar nanti itu adalah yang melakukan pendalaman. Yang pendalamannya di pihak kepolisian. Dan tidak usah khawatir dengan ada kick balik dari itu. Karena apa? Pihak kepolisian satu, dia akan melindungi si saksi yang melaporkan, ya, akan melindungi keamanannya dan lain sebagainya. Karena itu kan jadikan sebagai apa namanya saksi mahkota yang begitu ya, karena dia memberikan informasi yang sangat krusial. Dan kedua, nanti kan didalami oleh pihak kepolisian. Dan jangan khawatir dia akan di-kick balik dan lain sebagainya.
yang jadi masalah itu kalau dia menyampaikannya keluar Di polisi, media. di media, nah itu bahaya. Ya. Bisa jadi dikik balik. Kalau kepolisian mah nggak apa-apa, sangat Iya. bagus, sangat Iya. baik, sehingga nanti akan memberikan tambahan, menjadikan petunjuk buat pihak kepolisian dan akan didalami, kemudian terus digali. Orang-orang yang disebutkan itu nanti akan terus digali. Ya tentu ini ada strategi pihak kepolisian yang akan ditelusurinya nanti oleh pihak kepolisian gitu. Terima kasih. Sebetulnya inti poinnya dari kita pembicaraan hari ini ada di sini yang barusan disampaikan. Jadi saat ini kan kita belum mendengar ada sebuah petunjuk lah ya. Yang karena memang kan kalau ada sebuah petunjuk suka ramai gitu Bang. Iya. Kita mendengar belum ada sebuah petunjuk yang taruhlah memberikan sesuatu yang kemudahan untuk pihak kepolisian dapat mengungkap kasus ini. Nah terkadang ini ada masyarakat juga yang mungkin ketakutan gitu loh Bang. Saya apabila menyampaikan seperti ini tetapi saya tidak memiliki bukti. Takut ke bawah-bawah. Takut ke bawah-bawah. Nah pada kesempatan kali ini kan kita sudah jelas nih. Iya. Bahwa apabila misalkan ya masyarakat atau teman-teman yang lain yang tentunya melihat, mendengar atau walaupun ya istilahnya bisa dikatakan melihat mendengar saja dulu ya. Walaupun memang tidak mengalami tapi melihat mendengar. Ya sedianya untuk bagaimana bisa menyampaikan apa yang dilihat dan didengarnya itu kepada penyidik gitu loh maksudnya. Itu kan intinya. Nah, mungkin sebetulnya ini sudah tepat karena sebetulnya entry point yang ini saya sampaikan sebetulnya di situ. Dengan sebuah harapan dapat memberikan sebuah petunjuk baru untuk dapat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap kasus Subang ini. Dan jangan ragu-ragu jika ada informasi yang sangat krusial, laporkan kepada pihak kepolisian. Dijamin aman. Ya. Jangan takut. Betul sekali. Oke, pertanyaan yang terakhir. Katanya udah terakhir tadi. Keyakinannya sekarang udah bertambah belum? Berapa persen kan kemarin saya yang 1200% nih. Sekarang? Abang sekarang melebihin saya atau gimana? Kalau ya pokoknya 1000% aja lah. 1000% aja. 1000% aja. Yakin ya? Yakin. Yakin ya? Yakin dong. Oke teman-teman, itulah Infonya. ya, itulah bincang kita dengan kedua YouTuber yang sangat sensasional ini, yaitu Bang Freddy Surdaryanto dan Subak Hijau. Obrolan santai, ya silahkan, itu kan pendapat kita semuanya ya. Bagaimana pendapat teman-teman semuanya, silahkan teman-teman untuk dapat menuliskan komentar di kolom komentar. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.